Untuk awal dari pembibitan atau penanaman tanaman adenium yang masih anakan, pemupukan bunga pada tanaman hias adenium. Nah, buat teman-teman nih, para pencinta tanaman hias adenium harus nonton video kali ini. Karena apa? Karena di video kali ini saya akan membeberkan tentang teknik pemupukan bunga khususnya pada tanaman adenium, guys. Karena seperti teman-teman ketahui juga bahwa tanaman adenium itu adalah tanaman hias berbunga, tapi juga keindahannya bukan hanya bisa dilihat dari bunganya ya, guys, tapi juga dari bagian bonggolnya. Karena bonggolnya itu bisa membesar seperti halnya tanaman bonsai gitu deh. Pokoknya cantik sekali. Nah, selain pembedahan tentang teknik pemupukan bunga pada tanaman adenium, di video kali ini saya juga membeberkan tentang detail perawatan tanaman hias adenium sendiri ya. Mulai dari media tanamnya apa, cara pemangkasannya gimana supaya bonggolnya itu besar, gimana semua akan saya bahas tuntas di video kali ini. Makanya jangan kemana-mana guys, tonton video ini sampai selesai, oke? Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman hias adenium punya saya, guys, yang sudah tingginya kurang lebih 1 meter ya, yang sudah mulai rimbun serta mulai berbunga. Nah, inilah yang saya sebut sebagai keindahan dari tanaman adenium, yaitu di bagian bonggolnya ya. Ini bonggolnya menurut saya sangat cantik karena seperti apa ya, seperti orang bersila. Nah itu ya. Ini pahanya, kakinya bersila seperti itu. Nah, ini awalnya dulu bonggolnya kecil, guys. Saya beli ukurannya sekitar 50 cm ya, masih anakan. Kemudian saya rawat sehingga bisa membentuk dari bonggol seperti ini. Nah, buat teman-teman yang baru membeli anakan adenium biar supaya cepat besar bonggol itu gimana sih? Nah, saya kasih tahu ya. A few moments later. Nah, teman-teman yang baru membeli dari anakan adenium, awalnya pasti nggak mungkin dapat bonggol sebesar ini ya, atau secantik ini. Yaitu untuk anakan biasanya bonggolnya akan normal, yaitu kecil dan panjang, tidak mungkin sebesar ini, kecuali teman-teman sudah merawatnya di rumah sehingga bonggolnya menjadi besar seperti ini. Nah, untuk awalnya itu kita kalau menanamnya harus mengubur dalam-dalam dari bonggolnya. Misalkan ini ya, ini saya kasih contoh aja. Untuk awal dari pembibitan atau penanaman tanaman adenium yang masih anakan, untuk penanamannya harus tenggelam ya, untuk bagian tengah sampai ke akarnya. Mulai dari sini nih, misalkan dari sini itu yang ini ya, ini bagian batang-batang menuju daun. Nah, kurang lebih sekitar 5 cm kita tenggelamkan atau kita kubur ya dengan media tanam. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti kalau tenggelam dalam tanah, bonggolnya ini akan besar, guys. Kalau sudah besar seperti ini, barulah kita angkat, kita tanam atau kubur bagian akar-akarnya aja. Nanti bonggolnya kita keluarkan seperti ini ya. Nah, untuk memperbesar dari anakan sampai bisa besar bonggolnya seperti ini berapa lama? Kurang lebih itu 6 bulan ya. Nanti 6 bulan akan kelihatan perbesaran dari bonggolnya ini ya, seperti ini ya. Itulah teknik untuk perbesaran bonggol pada tanaman adenium yang masih anakan. Dan nantinya kalau teman-teman sudah mempunyai adenium bonggolnya besar seperti ini, bisa mempergunakan pot bonsai seperti ini ya. Itu dia potnya ceper ya, seperti apa ya, seperti nampan. Nah itu dia. Jadi media tanamnya sedikit sekali ya, karena hanya untuk mengubur bagian akarnya aja, tapi bonggolnya tidak. Jadi kalau teman masih baru menanam awal dari anakan, jangan pakai pot bonsai seperti ini. Pakailah pot biasa yang dalam ya, yang normal seperti biasa, seperti pot pada umumnya. Jadi dikubur bagian mulai pertengahan batang sampai ke akar-akarnya. Nanti kalau sudah kelihatan besar, barulah kita angkat seperti ini dan pindah ke pot bonsai seperti ini. Media tanam saya gunakan adalah sabun dari sekam bakar, sekam mentah, dan pupuk kandang ya. Saya campur menjadi satu ini. Nah, untuk perawatannya sendiri itu jangan sering disiram, karena untuk adenium ini sangat mudah membusuk ya kalau kita sering disiram. Saya paling menyiram itu seminggu sekali. Jadi seminggu sekali saya siram dengan pupuk organik cair. Nah, sekarang kalau sudah besar seperti ini, kita bisa menilai kecantikan dari bonggolnya plus sekarang bunganya. Nah, yuk kita menuju ke teknik pemupukan bunga ya. 2000 years later. Nah, untuk bunganya sendiri saya memang pilih adenium yang biasa ya. Ini udah ada keluar bunganya, ada 1, 2, 3, 4, dan beberapa sudah muncul dari calon-calonnya. Ini dia. Nah itu ya, calon-calonnya sudah mulai keluar tumbuh. Untuk mendapatkan percobaan yang banyak, untuk awal penanaman teman bisa memangkas bagian ujung-ujung dari batang-batangnya. Nanti kalau sudah dipotong ujungnya, dia akan muncul percobaan baru dan otomatis bunganya akan lebih banyak lagi. Jadi teman-teman kalau masih punya anakan adenium, cepetan ya
untuk ujung-ujung batangnya dipangas-pangasin agar nanti kalau sudah besar seperti ini keluar cabang-cabang baru dan muncul bunga-bunganya baru itu sangat banyak karena cabangnya juga banyak. Seperti itu ya cara pemangkasannya. Untuk tanaman adenium merupakan tanaman hias berbunga, jadi harus kita kenakan semati langsung ya, full dari pagi sampai sore. Untuk perawatan di musim hujan seperti ini, kalau saya sih lebih baik masukkan ke dalam rumah atau di teras rumah. Karena kenapa? Karena menurut saya kalau adenium ini keseringan kena air hujan biasanya akan gampang mudah membusuk guys. Tapi sekaligus untuk video kali ini saya akan berikan teknik pengobatan atau perawatan agar tanaman adenium ini selalu berbunga dan selalu sehat. Nah, apa sih pupuk bunganya? Nah, pemupukan ini bisa dilakukan pada saat muncul calon kelopak baru seperti ini ya. Nah, ini atau sudah mulai dewasa, itu kita bisa menggunakan teknik pupuk bunga ini. Nah, yuk langsung aja. Seperti biasa, ini saya sudah siapkan air bersih sebanyak 1 liter guys ya. Kemudian saya akan berikan pupuk bunganya, yaitu apa? Ini dia. Ini dia guys, teman-teman pasti tahu ya. Ya, ini adalah pupuk Gandasil B. Untuk pupuk Gandasil ini pilihlah yang berwarna merah ya, bungkusnya seperti ini, yaitu namanya Gandasil B. Yaitu khusus untuk tanaman berbunga, untuk berbuah bisa juga. Jangan pilih yang bungkusnya hijau karena untuk Gandasil D itu ya biasanya untuk tanaman hias daun seperti Aglaonema, Calathea dan sebagainya. Kalau yang merah seperti ini hanya untuk tanaman-tanaman jenis hias berbunga ya, seperti adenium ya. Ini juga termasuk tanaman hias berbunga. Nah, untuk dosisnya berapa? Ini isinya sudah saya pindahkan ke dalam botol seperti ini ya, agar aman tidak tumpah. Untuk air 1 liter itu untuk Gandasil B-nya saya berikan setengah sendok makan. Nah, ini dia guys, setengah sendok makan untuk Gandasil B. Kita masukkan dalam air bersih 1 liter. Sekarang kita aduk sampai larut untuk Gandasil B-nya. Maka akan ada campuran yang lainnya, ada ya, karena kebetulan ini juga sangat penting agar tanamannya selalu sehat. Buat apa kalau tanamannya subur, bunganya banyak, tapi dia akan mudah terserang penyakit ya, apalagi ini lagi musim penghujan guys. Musim penghujan itu tanaman sangat rentan yang namanya terserang penyakit jamur dan pembusukan. Selanjutnya saya akan mencampur dengan fungisida. Nah, ini dia. Ini adalah fungisida Antrakol ya, merek Antrakol. Kebetulan ini repack jadi tidak ada bungkusnya. Buat teman-teman yang punya merek yang lain, misalkan Ditin ya, atau merek apapun bisa juga. Nah, untuk 1 liter ini saya akan menggunakan fungisidanya sepertiga sendok makan seperti ini ya. Itu dia, sepertiga sendok makan fungisida merek Antrakol. Saya masukkan ke dalam air 1 liter ini. Nah, itu dia. Nah, untuk pupuk Gandasil B ini apakah boleh dicampur dengan fungisida sih? Boleh-boleh aja ya, karena di bungkusnya sendiri itu untuk Antrakol aman dicampur dengan beberapa jenis pupuk, termasuk pupuk Gandasil B ini. Nah, kita aduk sampai larut ya. Sekarang kita masukkan ke dalam alam penyemprot seperti ini. Teman-teman kalau punya saringan khusus untuk pupuk bisa disaring ya, karena biar tidak macet. Nah, oke guys, sudah masuk semua ya. Sekarang kita tutup untuk alat sprayernya. Oke guys, sekarang kita semprot bagian daun-daunnya ya. Itu dia, kita semprot sampai merata di bagian batang dan daun-daunnya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk penyemprotan ini bisa dilakukan berapa kali? Untuk pencampuran Gandasil B dan fungisida bisa dilakukan per 2 minggu sekali penyemprotannya. Tapi untuk campuran Gandasil B aja kita bisa melakukan penyemprotan seminggu sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dia. Kalau sudah semuanya basah bagian daun-daun dan batangnya, ini kita bisa disiramkan di bagian perakarannya seperti ini. Kita buka ya tutupnya, lalu kita siramkan di bagian perakaran seperti ini. Itu dia. Nah, oke ya. Oke, nah itulah teknik dalam perawatan adenium, khususnya untuk teknik pemupukan bunganya. Buat teman yang baru mencoba menanam dari tanaman adenium, bisa membeli yang sudah besar seperti ini, yang bunganya udah gede ya. Jadi bisa dinikmatin untuk bagian kecantikan bunganya dan juga untuk bunganya. Kalau masih ingin merawat dari nol, dari anakan bisa juga ya, yaitu yang bonggol masih kecil seperti yang dijelaskan di awal video tadi, yaitu teknik penggemukan pada bagian bonggolnya. Saya sudah jelaskan, teman-teman tinggal ikutin aja ya tekniknya. Oke, semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Okay, next.